Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tullab wa talibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-13 dengan judul lanjutan bab cinta kepada Allah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menjelaskan amalan hati yang menampakkan kecintaan dan kebencian. Jadi amalan hati, ya, beramal memakai hatinya begitu. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan hasil dari mengamalkan amalan hati tersebut, yang tersebut dalam ucapan Abdullah bin Abbas ini nanti yang akan kita baca. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyebutkan sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Sebab-sebab kecintaan Allah Ta'ala kepada kita, apa saja itu, ya. Nah, kita baca dalil di sini. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas, ini jadi perkataan sahabat, ya, athar dari sahabat, bahwa Abdullah bin Abbas berkata, kurung buka, man ahabba fillahi, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah pula, wa wala fillah, dan dia loyal, dia membela seorang karena Allah, wa ada fillah, dia memusuhi seseorang karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika, maka sesungguhnya akan diraih wilayatullah. Ya, wilayatullah, lihat, perwalian dari Allah dengan kecintaan dan pertolongan. Ya, jadi maksudnya pertolongan dan kecintaan Allah akan diraih dengan 4 perkara ini. Cinta karena Allah, nih kasih baris nomor 1. Benci karena Allah, ya, menolong orang karena Allah, membenci, memusuhi orang karena Allah, ya. Nah, kalau kita melakukan 4 perkara ini, ya, cinta Allah itu akan kita raih dengannya. Paham? Saya kasih contoh cinta karena Allah, ya, mencintai, ya, seorang karena dia itu orang yang taat pada Allah. Kita cinta sama teman kita, kenapa? Karena dia rajin sholat. Wah, kalau sholat pasti di saf pertama, bahkan jadi imam lagi, ya, kita cinta pada dia, paham? Lalu kita benci karena Allah, contoh, ya, kita nggak suka dengan itu, kenapa? Temen itu masa dia itu ucapannya kotor, suka main yang enggak, ya, sukanya gaul dengan orang-orang nggak cetol, ya, itu kita nggak suka sama dia. Nah, ini karena atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham? Lalu loyal, membela karena Allah, ya, kita bela agama kita bela Nabi Muhammad, kita bela para ulama misalkan, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita memusuhi karena Allah, ya, misal yang terjadi yaitu para sahabat sampai berjihad di jalan Allah, kan, saling untuk membunuh, ya, itu semua mereka lakukan karena Allah. Karena mereka kalau nggak membunuh musuh Allah itu, ya, Islam yang akan mereka basmi, kan begitu. Musuh-musuh Allah kan akan membasmi Islam, maka mereka jihad karena Allah, paham? Jadi semuanya itu karena Allah Ta'ala mereka lakukan. Nah, kalau mereka lakukan 4 perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai mereka, begitu. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, walan yajida abdun ta'mal imani, dan seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya dan lezatnya iman, ta'mal iman, ya. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika, walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, sampai dia mau untuk benci dan cinta karena Allah ini, paham? Wa qad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya, dan Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, dan sungguh persaudaraan mu'akhatun nas, lihat, persaudaraan dan cinta sebagian mereka terhadap yang lain itu kebanyakannya terjadi karena urusan dunia, ya, karena jadi bose, karena sing duit dan sebagainya, sehingga bisa saling senang, kan begitu. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, kurang tutup, dan cinta karena masalah dunia, karena urusan dunia ini tidak bermanfaat sedikit pun kepada pemiliknya, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya, jadi cinta itu harus dibangun karena Allah, ya. Siapa yang taat kita cintai, siapa yang memusuhi Allah, ya, kita musuhi, begitu gampangnya, ya, bukan karena urusan duniawi. Nah, waqala Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala, dan berkata Abdullah bin Abbas dalam firman Allah Ta'ala, kurung buka, wa taqatta'at bihimul asbab, qala al-mawaddah, kurung tutup, dan
Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 166, terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ya. Ini kata Ibnu Abbas adalah rasa cinta. Jadi rasa cinta yang dibangun karena urusan dunia, besok di akhirat itu tidak akan berguna sama sekali. Tetapi rasa cinta yang dibangun karena Allah, nah itu banyak sekali manfaatnya besok di akhirat. Di antaranya satu hadis yang dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa kelak di akhirat ya seorang muslim itu ketika dia sudah masuk neraka ketika dia sudah masuk surga, dia mencari temannya itu. Dulu temanku di dunia ini mana ya Allah? Nah, dia akan cari dia. Kalau sudah masuk surga juga sama, nah, dia akan berteman di surga. Tapi kalau sampai temannya ada yang masuk neraka, dia akan selamatkan, dia akan kasih syafaat supaya temannya itu terbebas dari neraka. Masya Allah, ini ya pertemanan karena Allah sampai di akhirat bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau bertemannya urusan dunia, jadi bos dan sebagainya, wah, hanya urusan duniawi bisnis ini, malah di akhirat bisa saling tuntut. Nah, dulu kamu belum bayar aku, dulu kamu begini, dulu kamu utang aku belum bayar, dan sebagainya. Paham? Nah, maka itulah gunanya teman karena Allah, berteman karena Allah. Tapi pokok pembelajaran kita yang pertama, amalan hati yang tersebut dalam athar di atas. Ibnu Abbas menerangkan tentang amalan hati yang menampakkan sikap loyalitas dan permusuhan yang jelas dan gamblang, yaitu yang pertama, mencintai karena Allah, yaitu mencintai seorang mukmin karena kesolehan dan ketakwaannya, nih kasih garis bahannya, bukan karena tujuan duniawi. Dua, amalan hati ya, membenci karena Allah, yaitu benci orang kafir karena kekafiran dan membenci pelaku maksiat karena penyimpangannya terhadap Allah. Ya, jadi orang kafir itu ketok seapi apapun ya, dia itu kafir terhadap Allah. Ya, kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek manusia karena kafir terhadap Allah. Maka kita benci. Lalu yang ketiga, yaitu berloyalitas karena Allah. Ya, ini loyal kepada kaum mukminin dengan mencintai dan menolongnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jika ada siapapun saudaranya Islam kesulitan, ya kita tolongi, karena dia adalah orang yang menyembah Allah Ta'ala. Ya, paham? Lalu yang keempat, memusuhi karena Allah, yaitu menampakkan permusuhan terhadap orang yang memusuhi dan mengganggu kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir. Ya, kalau ada orang kafir mengganggu kaum muslimin, ngapain kita cinta pada dia? Ya, nah, maka ya kita harus benci kepada orang-orang seperti itu. Nah, ini amalan hati yang sangat penting. Ya, 4 perkara ini. Nah, hasil yang didapatkan ketika hati melaksanakan 4 perkara ini, sungguhnya Allah berloyal pada hambanya. Jadi Allah balas, Allah akan bela hamba-hambanya ya, dengan mencintai dan menolongnya, dan tidak akan merasakan manisnya dan kelezatan iman seorang yang tidak memiliki 4 sifat ini, meskipun dia banyak melakukan ibadah. Ya, jadi ya, antum mungkin saat ini pernah lihat ya, ada berita, ada wanita katanya cadaran memelihara anjing banyak sekali. Ya. Nah, kok bisa? Ya, walaupun dia cadaran, walaupun dia sholat, dia puasa, tetapi ini lihat nih, ini salah satu bentuknya. Kalau cinta dan bencinya bukan dibangun atas karena Allah, ya seperti itu, dia salah dia. Nah, paham? Ya, masa dia melakukan sesuatu yang satu sisi melanggar syariat Allah, dia bilang itu membela atas dasar peri kehewanan misalkan dan sebagainya. Ya tidak boleh seperti itu. Ya muslim ya yang benar dong begitu. Apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas tuntunannya dalam masalah anjing. Kata Nabi SAW yang simpulannya ya dalam hadis-hadis, anjing itu boleh dipakai untuk yang pertama ketika menunjukkan jalan. Lalu yang kedua kalbusoid, yang dipakai untuk berburu. Nah, itu pun harus diajari kan begitu. Lalu yang ketiga untuk menjaga hewan ternaknya atau menjaga kebunnya. Nah, itu pun juga harus dengan hati-hati, yang nggak kena air liurnya dan sebagainya contohnya. Ya harus benar-benar untuk tujuan yang memang dibolehkan itu aja. Tapi kalau kita sekarang hidup di kota ya, nggak perlu dijaga seperti itu, ngapain kemudian
melihara anjing. Karena dalam hadis yang lain jelas Nabi SAW mengatakan siapa yang memelihara anjing tiap hari pahalanya akan hilang 1 qirot. Ya. Jadi ini contoh orang yang tidak mengamalkan ya, amalan hatinya dengan benar, cinta dan benci karena Allah, ya akhirnya tidak terbimbing perbuatannya. Nah, dan juga kita zaman now kan banyak yang melihat orang Islam kok misalkan ya bela-bela caleg kafir, bela-bela orang kafir ya. Dulu itu kan sampai heboh tuh Ahok ya. Ngapain orang-orang Islam bela? Wong jelas-jelas Ahok itu kafir kok. Dia lebih cinta pada kekufuran daripada menghormati Allah ya. Tentunya tidak patut kita cintai dia, tak patut pula kita bela dia, paham? Nah, ini yang disebut sebagai amalan hati, cinta dan benci karena Allah. Ini contoh ya. Baik. Kemudian pokok pembelajaran ketiga, celaan mencintai dan membenci karena perkara duniawi dan jeleknya akibat yang ditimbulkan. Lihat, ketika iman melemah pada hati seorang hamba, maka dia akan mencintai dunia. Ini kasih garis bawah dulu sampai sini. Dan mencintai karenanya, serta membangun persaudaraan di atas perkara dunia tersebut. Dan inilah yang umumnya terjadi pada kebanyakan manusia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah melihat hal tersebut pada zaman beliau. Maka bagaimana dengan orang-orang pada zaman kita sekarang? Kita melihat sebagian kaum muslimin membenci dan musuhi orang yang soleh dan baik. Ya, nggak suka sama orang baik, malah ngelok sok suci dan sebagainya kan begitu. Dan justru mereka berloyalitas dengan orang-orang fasik dan pelaku kerusakan. Tapi kalau sama orang-orang jelek mereka bela. Kan banyak seperti ini. Nah, bahkan keadaan sebagian mereka sampai pada tingkatan berloyalitas kepada orang kafir sampai melampaui batas ya. Jadi pembela Ahok ya, pembela ini, pembela itu dan sebagainya. Zaman sekarang kan banyak tuh. Nah, ya, mohon maaf nih saya ngambil contoh yang sudah nyata saja. Bukan artinya saya pengen politik atau apa kait-kait dengan itu, ndak ada sama sekali. Ya, ndak ada urusan dengan politik istilahnya. Politik Indonesia itu kotor ya. Yes, pagi tempe, sore dele, balik jadi dele lagi, besoknya jadi tahu, itu bisa di Indonesia. Ya seperti itulah karena politiknya emang politik kafir yang dipakai. Ya, jadi seperti itu. Nah ini saya kalau nyebut kaitannya dengan Ahok atau sebagainya itu contoh yang sudah kelihatan di masyarakat kita kan terbelah. Ada orang Islam yang senang sama Ahok, ada orang Islam yang benci dengan Ahok. Ya, seneng gara-garanya apa? Mesti urusan dunia. Oh, dia itu bangun Jakarta katanya ini begini begitu ya. Mesti urusannya dunia lah ya. Nah, ini nggak boleh gitu loh maksud saya. Mencintai orang karena standar duniawi itu nggak boleh begitu. Paham? Tapi yang kita jadikan standar itu ya cinta dan benci karena Allah tadi. Kalau dia semakin soleh plus urusan dunianya apa ya itu yang paling bagus begitu loh. Ini paham? Nah ini sekarang paragraf berikutnya ya. Semua itu tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Cinta dan benci karena urusan dunia itu tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Ketika dunia dan isinya hancur sehingga tidak ada yang tersisa kecuali apa yang telah dikerjakan dari amal soleh pada hari tersebut. Berbaliklah kecintaan yang terjadi karena faktor duniawi dan menjadi permusuhan. Beda dengan cinta yang dibangun karena taat pada Allah. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat itu nanti akan jadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah. Kalau bertakwa di hari kiamat pun saling menolong. Masya Allah. Maka yang wajib bagi seorang mukmin yaitu memenuhi hatinya dengan kecintaan pada Allah dan kembali dan kepada wali-walinya agar mendapatkan keberuntungan berupa kabar gembira yang sangat agung sebagaimana disebutkan dalam hadis al-mutahabbuna fi jalali lahum manabira min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai dalam kemuliaanku kata Allah, bagi mereka menara-menara, mimbar-mimbar dari cahaya yang didirikan oleh para nabi dan syuhada. Nah, sebagaimana wajibnya bagi kita untuk membenci musuh Allah dari kalangan orang kafir, ya maka kita wajib mencintai orang yang beriman. Karena tidaklah mungkin berkumpul cinta kepada Allah dan cinta pada musuh Allah kan begitu.
Nih, kasih garis bawah nih, tidak mungkin kumpul antara cinta pada Allah dan cinta pada musuh Allah. Jadi nggak mungkin tuh orang yang suka sholat kumpul sama orang yang suka mendem. Kenapa? Karena sholat itu dicintai Allah, mendem itu dibenci oleh Allah. Jadi nggak mungkin ketemu tuh. Paham? Ya, maka Ibnu Qayyim mengatakan engkau mencintai musuh kekasihmu, lalu engkau menyatakan cinta pada kekasihmu itu, apakah itu mungkin? Kan begitu. Kan tidak mungkin. Ya. Nah, paham ya? Jadi cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya sering kalau di kelas dulu bilang ya, ngapain senang drama Korea? Wong mereka itu ternyata apa? Orang-orang yang kafir, benci pada Allah, mereka nyembelih binatang aja saya udah bilang kan. Tidak boleh bagi kita memakannya. Ya, mereka nyembelih sapi, nyembelih apa? Kambing lah. Lalu kita makan tidak boleh, itu haram. Karena mereka bukan ahli kitab, mereka orang-orang musyrik bahkan. Waliyadzubillah, ngeri kan? Ya, itu virusnya ditebarkan ke pemuda-pemudi Islam saat ini. Makanya ya, sampai membela-bela seperti itu. Ya, itu harus segera diobati itu kalau hatinya ternyata cinta kepada film Korea itu. Ya, contoh. Kemudian yang keempat, sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan cinta Allah. Yang pertama, baca Quran, kasih garis bawah ya, dengan memperhatikan makna serta mengamalkan yang ada padanya serta banyak mengingat Allah. Jadi yang pertama baca Quran, itu sebab cinta pada Allah. Sebentar lagi Ramadan, lebih utama lagi kita memaksimalkan baca Quran ini. Lalu yang kedua, bertakarub pada Allah dengan mengerjakan amal-amal yang nafilah, yang sunnah setelah amal yang wajib. Jadi kita harus sering nih mengamalkan sunnah ya, sholat sunnah ya, sedekah sunnah dan sebagainya. Tiga ya, menjauhi apa yang memalingkan hati dari Allah, kasih garis bawah tuh, dari perkara yang diharamkan, baik yang didengar atau yang dilihat. Jadi ngapain lihat drama Korea tadi? Ya, itu justru membuat kita tidak cinta pada Allah, malah cinta pada Korea, ya kan? Nah, kalau sudah begitu kan repot. Lalu yang terakhir, berkumpul dengan orang baik dan soleh. Nah, ini insya Allah akan menularkan kebaikan. Tapi kalau kumpulnya sama orang jelek, nah itu munculnya kejelekan. Maka hendaknya seorang muslim berusaha keras untuk mendapatkan sebab-sebab tersebut dan sebab yang lainnya agar mendapatkan cinta Allah, sehingga ia beruntung dengan keberuntungan yang besar di dunia dan akhirat. Ya, tolong dihafalkan dalilnya, dikerjakan evaluasinya. Selesai pelajaran 13, insya Allah kita sambung pada pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.